Halo adik-adik, dalam video ini kita akan belajar tentang himpunan. Ini adalah bagian 1, bagian perkenalan. Apa sih itu himpunan? Nah, himpunan itu adalah kumpulan, kelompok, kelas, atau gerombolan dari objek tertentu yang memiliki definisi jelas. Jadi, kalau misalkan ini dibilang kan kumpulan, kelompok. Jadi beberapa objek yang memiliki definisi jelas. Kalau tidak jelas, apakah itu himpunan? Kita lihat. Nah, ini adalah contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Jadi seperti kumpulan siswa laki-laki, kumpulan siswa yang lahir di bulan September. Jadi kan sudah jelas siswa yang lahir di bulan September itu ya yang punya tanggal lahir bulan September termasuk di dalam kumpulan itu. Kalau bukan bulan September berarti bukan termasuk kumpulan siswa yang lahir di bulan September. Kemudian contoh berikutnya ada kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Jadi misalkan apa? Mangga, manggis, melon, mawar. Apakah termasuk dia diawali dengan huruf M? Tetapi kan bukan buah-buahan. Jadi mawar bukan kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kemudian kumpulan binatang berkaki 4. Kira-kira apa? Kuda, anjing, kucing. Kemudian kumpulan negara di Asia. Contohnya apa? Termasuk di dalamnya Indonesia, Jepang, Korea, Singapura. Kemudian kumpulan nama kota di Pulau Sulawesi. Apa? Termasuk Manado, Makassar, Gorontalo, Tomohon, Tondano, Palu, dan lain-lain. Oke. Jadi di sini jelas bahwa kita bisa menentukan dia anggota atau bukan karena punya definisinya, punya syaratnya, punya atau sifatnya. Jadi ini kan yang sifatnya laki-laki, atau kalau yang ini lahir di bulan September, jelas itu bulan September, bulan pas kapan. Kemudian buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Berkaki 4, binatang. Kemudian negara di Asia. Nah, kalau contoh kumpulan yang tidak termasuk himpunan, ini. Kumpulan siswa ganteng di sekolah. Nah, masalahnya tidak ada ukuran yang jelas, yang pasti ganteng itu bagaimana. Jadi, ini bukan termasuk himpunan karena pengukurannya atau definisinya tidak jelas. Kemudian, kumpulan orang kaya di Indonesia. Kaya itu relatif. Kecuali mungkin ada syaratnya, misalnya berapa. Kalau ini tidak, bukan termasuk himpunan. Kemudian, kumpulan makanan lesat. Makanan lesat itu relatif. Bagi adik-adik mungkin lesat, bagi orang lain tidak lesat. Jadi ini tidak jelas. Jadi ini tidak bisa dikategorikan sebagai himpunan. Kemudian kumpulan pelajaran yang mudah di sekolah. Nah, mudah bagi adik-adik belum tentu mudah bagi teman adik-adik. Jadi karena untuk mengelompokkan bahwa suatu pelajaran itu mudah atau tidak,
tidak bisa kategorikan dengan jelas, sehingga ini bukan himpunan. Oke. Contohnya, mangga itu termasuk buah-buahan. Jadi mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa mangga adalah elemen dari buah-buahan. Ini elemen, perhatikan elemen, atau bisa juga dikatakan anggota. Jadi, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan, atau mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan. Dalam matematika, anggota atau elemen menggunakan lambang ini. Jadi kita bisa baca ini sebagai mangga elemen buah-buahan, atau mangga anggota dari buah-buahan. Nah, selanjutnya, apa sih ini? Kalau tadi lambang seperti E itu adalah elemen atau anggota. Kalau ini dibuat garis berarti bukan elemen atau anggota. Jadi kan sebenarnya mangga itu bukan hewan, bukan termasuk hewan. Mangga itu buah-buahan. Jadi bisa dikatakan mangga bukan elemen dari himpunan hewan. Dan bisa ditulis seperti ini. Mangga bukan elemen hewan, atau mangga bukan anggota hewan. Oke. Selanjutnya. Ini cara penulisan himpunan. Kalau ini ditulis semua anggotanya. Jadi misalkan ini himpunan A, biasanya nama himpunan. Kalau misalkan himpunan tadi himpunan kota di Sulawesi. Nah, bisa juga ditulis begini. Manado, Palu, Makassar, dan lain-lain. Nah, ini Makassar S double, dan lain-lain. Nah, ini anggota nama himpunan biasanya untuk mempermudah dinamakan dengan satu huruf dan huruf kapital. Huruf besar, bukan huruf kecil. A, B, C, D, bisa P, bisa Q, bisa N, bisa M, bisa apapun. T, S, terserah. Kemudian pakai sama dengan, kemudian pakai kurung kerawal. Adik-adik harus perhatikan untuk menyatakan himpunan, anggotanya di dalamnya itu harus pakai kerawal. Kalau adik-adik masih bingung bagaimana menulisnya, begini. Oke. Kemudian di dalam kurung kerawal itu adalah anggotanya yang dipisahkan dengan koma. Jadi seperti ini. 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9 adalah anggota dari A. Jadi bisa kita tuliskan 1 elemen A. 3 elemen A. 5 elemen A. Bisa juga ditulis seperti ini. 3, 7, 9 elemen A. Oke, koma. Tapi bisa kita perhatikan 8 itu bukan anggota A. Jadi 8 bukan elemen A. Bisa ditulis seperti itu. Kemudian
B itu anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kalau kita perhatikan, A ini sebenarnya apa? Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, tapi cuman sampai di 9. Bilangan ganjil kan masih ada 11, 13, dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Kalau yang B ini, kalau adik-adik perhatikan, ini adalah bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilangan prima yang hanya sampai 13. Karena bilangan prima pun tidak ada batasnya. C, kalau diperhatikan, anggota C itu hanya 5, yaitu A, I, U, E, O. Jadi dalam himpunan bisa objek apa saja, bisa huruf, bisa pasangan terurut, bisa objek-objek yang lain. Kalau ini C, kalau diperhatikan adalah himpunan huruf vokal. Huruf vokal di abjad Latin. Kan kalau huruf vokal itu macam-macam. Misalkan huruf vokal di bahasa Jepang bukan A, I, U, E, O. Kalau di Korea kan, kalau huruf vokalnya ada ini A, kalau ini adalah O, kalau ini U, E. Ini vokal, tapi vokal di Hangul, abjad Korea. Tapi kalau ini vokal abjad Latin. Nah, kalau D ini, nah kalau perhatikan di bagian D ini ditulis titik, koma, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, kemudian titik. Apa artinya? Artinya bahwa masih ada lagi, tapi tidak bisa ditulis karena terlalu panjang dan tidak ada habisnya. Jadi kalau misalkan, kecuali misalkan seperti ini, 1, 2, kemudian setelah titik-titik ada 9, 10, berarti ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena setelah titik-titik ada 9, 10. Tapi kalau misalkan seperti ini, 1, 2, 3, ini mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak ada habisnya, tidak ada batasnya. Nah, kalau di sini berarti negatifnya juga tidak ada batasnya. Sampai dari, kalau dalam bahasa matematika dikatakan negatif tak hingga tak hingga. Nah, tidak ada batasnya, tidak ada habisnya. Oke. Ini juga bisa dituliskan, kalau tadi kita sudah belajar cara penulisan himpunan seperti ini, bisa juga dalam bentuk seperti ini. Kalimat A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, nah seperti tadi. Masih himpunan A yang tadi. B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15, bisa ditulis seperti ini. C adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Nah, dan juga bisa ditulis seperti ini. Ditulis nama himpunan, kemudian sama dengan, kemudian kurung kerawal, kemudian variabel. Jadi kalau di sini pakai X. X kemudian garis mendatar. Memisahkan antara ini anggotanya, jadi ini anggotanya, ini properti atau sifat atau syarat atau syarat dari anggota. Jadi contohnya seperti ini. A yang masih himpunan yang seperti tadi sama, tapi cara penulisannya yang berbeda. Jadi kurung kerawal X. Jadi ini variabel bisa apa saja kita namakan, X, Y, Z, A, B, C, terserah. Dipakai X karena satu huruf saja supaya mempermudah, tidak repot-repot untuk menulisnya.
Jadi X di mana atau sedemikian hingga ini sifatnya X itu harus memenuhi ini. Jadi X itu kurang 1 itu kurang dari sama dengan X kurang dari 10. Kalau cuman sampai di sini, harusnya A itu adalah 1 termasuk kan kurang dari atau sama dengan, jadi 1 termasuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tidak termasuk karena X itu kurang dari 10, bukan kurang dari sama dengan. Jadi harusnya seperti ini kalau cuman sampai di sini. Tapi dibilang kalau ada sifat-sifat yang lain dipakai koma atau dan terus semua sifatnya ditulis di sini. X bilangan ganjil. Nah, karena X itu bilangan ganjil, maka 2 ini tidak termasuk, 4 tidak termasuk, 6 tidak termasuk, 8 tidak termasuk. Jadi A itu hanya 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Seperti yang tadi, sama. Jadi ini hanya cara penyajian yang berbeda. Tapi ini sangat membantu untuk penulisan himpunan yang anggotanya banyak. Kemudian B, ini dipakai variabel Y, tidak masalah. Di mana Y itu kurang dari sama dengan 13 dan Y bilangan prima. C, X di mana X huruf vokal abjad Latin. D, himpunan D itu adalah yang anggotanya set, di mana set itu elemen dari ini adalah lambang dari himpunan bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Jadi bilangan ada macam-macam, bilangan bulat, bilangan real, bilangan asli, bilangan caca. Nanti bisa kalau adik-adik masih belum tahu, bisa dicek di bagian video di atas, video mengenai jenis-jenis bilangan. Oke. Nah, yang dari 3 bentuk penyajian atau penulisan himpunan, ini kita gabungkan yang A dari yang baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga sama, itu adalah A yang sama. Jadi diperhatikan, bisa dituliskan seperti ini, A sama dengan 1,3, 5, 7, 9, jadi semuanya ini adalah anggota A. Bisa juga dituliskan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, bisa juga dituliskan dengan notasi yang seperti ini. Ini bisa saja dituliskan seperti ini. 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 9, ini sama, ini benar, karena kan kurang dari sama dengan, jadi 9 termasuk. Bisa juga 0 kurang dari X, kurang dari 10, ini juga tidak salah, karena 0 tidak termasuk kurang dari X, jadi bukan hal yang berbeda sebenarnya. Dan X bilangan ganjil, ini yang properti kedua. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, silakan dikerjakan soal latihan berikut ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton.